Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu jemaah sholat subuh, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah berikan kita kekuatan iman, kesehatan lahir dan batin, kelapangan waktu untuk beribadah kepada Allah. Doa, sholawat dan salam mari pula sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah menyampaikannya buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita masih menyambung apa yang kita sampaikan pada 15 hari yang lalu tentang mengejar akhirat dan mencari dunia, yang waktu itu kita landasi dengan firman Allah surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Apa yang sudah menjadi penekanan kita dan harus kita pahami serta kita yakini, pertama, kehidupan akhirat itu pasti ada. Jangan ada lagi keraguan dalam hati. Ketika muncul pertanyaan, kenapa seorang yang mengaku muslim tapi perilakunya munafik, perilakunya fasik, perilakunya zindik, atau kalau dikerenkan bahasanya, kenapa orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi punya paham sekuler, liberal, bahkan mungkin ateis, tapi dia mengaku Islam? Salah satu jawaban yang pasti adalah karena tidak duduknya perkara meyakini akhirat. Ucapannya tentang akhirat itu cuma kata-kata yang tidak ada isi, tapi kosong. Bagi orang-orang yang betul-betul tidak ada keraguan baginya tentang hari akhir itu sebuah kepastian, maka itu akan menjadi alat kontrol dalam hidupnya. Dia akan sangat berhati-hati ketika berbicara, berbuat, bertingkah laku. Kenapa? Karena semua itu ada hisabnya. Mengecewa, menyinggung perasaan orang, aduh hitungan-hitungannya besok.
kezalimi ulang dek karaju awak dek perbuatan awak atau bertanggung jawabannya besok. Jadi dalam diri seorang mukmin bahwa akhirat itu dalam keyakinan sebuah kepastian. Yang kedua, bahwa akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia. Bahkan mampu baca ke dunia aja orang banyak karena keyakinannya masih rusak. Dia tidak percaya bahwa akhirat itu lebih baik. Padahal sudah berulang-ulang disampaikan perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Di akhirat nikmat kelak Allah sempurnakan. Kalau sekarang belum, khairu wa abqa, baik kekal. Ulang-ulangnya, di akhirat itu hidup tidak pakai mati, sementara di dunia hidup menantang mati. Di akhirat itu muda tidak pakai tua, sementara dia di dunia nan muda dinanti dek tua, nan sehat ditunggu dek sakit, nan sanang ditunggu dek susah. Itulah kehidupan dunia. Maka dunia disebut dengan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kadang-kadang orang pandai-pandai mencari, tidak tentu siang dia malam, lawan musuh jodohnya di sana ada bunyi lekara harato, kira tak bisa dinikmati. Baik check up ke dokter, di kecil ada dokter ada 7 macam dan tak bisa pak makan pak. Terus sementara dia dapat makan dulu. Kalau ikut pak makan asam urat pak nanya ini. Kalau ikut pak makan kolesterol apa tambahnya. Sementara dia payah. Di situ kita yakin Bapak Ibu, akhirat itu pasti ada, akhirat itu lebih baik, akhirat itu kekal, sedangkan kesenangan dunia mata'ul hayat di dunia atau mata'ul ghurur. Contoh dan agak real, awak sampai 5 harian lalu sianan mafari Jawi, insya Allah talinya terbawa sekali. Tali adalah bonus dari awak membeli Jawi. Tidak bisa sambil asal di Bali Jawi tali terbawa sekali. Tapi coba awak membeli tali itu tanya Jawi ke orang. Ya. Kalau mau beli tali Pak Jawi mah sakit aman. Karena tak mungkin cuma dengan membeli tali terbawa Jawi, tapi bersama Bali Jawi awak tak bawa tali sekali. Ayat tadi menceritakan itu. Sianan mengejar akhirat maka ditambahkan kepadanya. Tapi sianan mengejar dunia saja, yang dia dunia kayaknya seketek, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat tidak dapat apapun. Bapak dan Ibu, di tengah hiruk pikuk dan hingar-bingarnya keadaan seperti ini, di mana kemungkinan banyak paham-paham anak cucu kita itu berubah, melenceng dari nilai-nilai agama, maka keyakinan terhadap hari akhir itu perlu ditingkatkan. Perlu diluruskan juga, selain ditingkatkan, diluruskan perlu. Makin lama makin percaya orang itu akhirat. Kalau dalam awak, dalam diri awak yakin seyakin-yakinnya dan tidak ada keraguan sedikit tentang adanya hari akhir.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ulang lagi memahami ayat ini dari awalnya. Ayat yang kedua ini, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Jadi ada dua istilah, mengejar dan mencari. Kira-kira kalau dari segi capek lambeknya, mana capek itu, mengejar atau mencari? Mengejar tak? Mengajar orang-orang putih itu tidak bisa lambek. Kalau lambek kurang lain lambek, kurang lain lambek. Mencari ayam tidak bisa lari harus buah yang tekok. Itu saja dari yang dipahamkan dari hadis Nabi. Yang melid dunia ka'annaka ta'isul abada. Beramallah untuk dunia seakan-akan hidup selama-lamanya. Artinya anak awak cari di dunia kok bisa ditangguhkan kalau capek. Bahkan orang tua dulu bijak dia mengecek. Kalau tidak bisa dawat ikut di anak besok. Kalau tidak bisa lu ikut di anak, ikut di cucu. Itu perkara itu perkara dunia. Nampak udah mau bagi untuk rancak Alphard baru. Itu mau tahu orang duduk-duduk. Jawab kondak tabali jawab ini timbul anak oleh kondak timbul cucu. Artinya urusan-urusan dunia bisa ditangguhkan. Tapi kalau untuk urusan akhirat, awak kamati supaya gileh. Bilo je nanti-nanti leh. Ka'annaka kamu tu wadah. Kalau untuk akhirat, seperti akan mati besok pagi. Bila kata dia, dah do kata untuk bermain-main kalau untuk cari akhirat. Tapi kalau untuk cari dunia, awak lekan ini selama-lama. Tidak bisa kini bukan datang, tidak bulan datang, tidak tahun bertimbul. Bisa betul itu. Kalau untuk urusan dunia, jadi pas suatu kadang-kadang dia mengajar keluar dia, keluar dia. Kalau orang mencari dunia, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama, keyakinan kita tentang akhirat itu tidak ada terbuat. Kemudian akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih kekal. Kita juga harus meyakini bahwa kenikmatan itu Allah sempurnakan kelak di akhirat, bukan di dunia. Jadi kalau kita mencari yang sempurna, yang ini dicari. Tak konsul. Ada nikmat, ada lawannya. Kalau di dunia, tapi kalau di akhirat di surga nikmat saja. Kau menderita saja loh. Nama saudara itu dalam kitab Tamyiul Wakilin dicari Tuhan meminta orang dalam neraka karena malaikat dan menjaga neraka lihat dong dari situ. Alaiha malaikatun gilazun sidanun la ya'suna Allaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Adalah malaikat yang menjaga neraka itu sadis, bongis, kejam, datang tanggung menakutkan. Nyata situ, yang mencari dia ke orang dalam neraka. Maka orang dalam neraka mengejian wahai malaikat. Akhirnya kami jam istirahat sebentar. Sebentar jadi tak datang orang yang kami untuk ikut. Kata
Tapi bila malaikat itu menjawab permintaan orang dalam neraka itu setelah 70 tahun. Lah 70 tahun baru dia jawab. Jawabnya dah bagi harapan seketik pun. Diamlah kamu dan tinggallah di neraka ini selama-lamanya. Biasalah orang dalam neraka. Kemudian dia mengadu kepada pemilik neraka. Kecil orang dalam neraka kan malaikat pun menjaga ya. Dalam neraka pun punya saudara Allah. Kayaknya lah kita mengadu. Kayaknya lawak minta istirahat sebentar supaya bisa lawak menikmati berhenti dari siksa ini. Mengadulah kepada Allah. Wahai Allah sang pemilik neraka, keluar dari sebentar. Agilah jam istirahat sebentar. Tapi menanti nak tahan dengan kami. Ketika itu juga Allah menantang kepada mereka. Tetapi Allah pun tidak memberi jawaban. Berapa lama baru dijawab oleh Allah, kata Nabi, setelah menunggu 70 kali umur dunia ini. Barakalamun 70 kali umur dunia. Ditanya ke orang sepakar aja ini tak ada tanya barang umur dunia. Dan mengecek 6 miliar tahun dan mengecek 6 miliar tahun. 70 kali itu baru Allah menjawab. Jawabannya lebih menakutkan lagi daripada jawaban malaikat. Kalau malaikat tadi, diamlah kamu, tinggallah di sini selama-lamanya. Di Allah ditambah lagi, diamlah kamu, tinggallah dalam neraka ini selama-lamanya dan jangan berbicara lagi denganku. Hanya ngecek-ngecek dia dan sudah boleh. Jadi Bapak Ibu, hal seperti itu tentu kalau mau kadado buat keyakinan awak. Ya, di situ kita akan punya kesimpulan. Ajarlah dilangkih mana hati ke dunia. Sebab penyebab masuk neraka itu. Amma man tawwa wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang suka melampaui batas ketika dia di dunia dan hatinya terlalu terpaut dengan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka yang menjadi tempat kembalinya. Jadi kecil sejak ini Bapak Ibu, kamu aturan-aturan Allah kau jangan dilanggar. Nang kedua, hati jangan pabian mencintai dunia secara berlebih-lebihan. Janganlah masuk dunia kau ke dalam hati. Sebab ternyata manusia tidak bisa puas ketika selera-selera nafsunya dipenuhi. Tak boleh bang. Peko nak minta ekor, peko nak minta ekor. Dari wali jorok nak jadi wali negari, kok bisa jadi camat ni sudah tunda. Kan begitu. Itu nafsu manusia itu. Di siang di awal sama-sama diambil di siang di perusahaan cuma melawan wanahan nafsa anil hawa. Di bawahnya kan itu siapa masuk surga wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Siapa tunduk kepada kehendak Tuhannya lalu dia kendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah yang menjadi tempat kembalinya. Di kalau istilah negara anak ini masuk kampung tadi dan sibuk mencari tali jom.
Jawi lelang nak bawa aja. Bawa jawi mah utama adalah sampai talinya. Jawi mah jawi lebih. Nah, sementara mana barago jawi atau tali? Jawi dan barago. Sementara si bawa deh mencari talinya. Dari pagi sampai petang sampai lalu cari talinya. Dan kenikmatan dan sabananya jauhi Rasul. Jadi kalau sudah benar pemahaman kita tentang ini, tentu insya Allah Bapak Ibu kita akan berjalan di rel yang benar. Kok komannya udah ada pikiran, kok bayu di akhirat bacaro, membayun tamu bacaro. Dan di situ letaknya bisu ada orang yang muflis tu tentu orang dan rugi tu. Dia tahu kalian orang dan rugi gitu nanti. Di jalan siapa rugi sebenarnya orang yang membawa amal banyak, tapi dosanya juga banyak. Dosanya banyak, dosa kemanusiaan. Banyak orang ternyayau, banyak orang tersakiti, banyak orang terzolimi. Nyobai besok jo amalnya. Seorang orang tu dia malaikat untuk membayar amal tu ada sekitar minta malaikat. Iwangnya dulu, iyo malaikat. Angakian pahala puasa tinggal 20 tahun. Yo puasa 21 tahun ya. Untuk seorang orang itu 20 tahun. Angakian puasa solat pahala solat angkanya 15 tahun. Untuk 3 orang je lah bisa tu. Nah sementara orang berderet mengaman nanti itu banyak ada yang minta ni. Apa dah bapaknya yang orang boleh lupa. Ikut pak puasa rumah saya boleh pak. Agilah malah nampak apa. Dah boleh kan nampak orang. Tadi pak mau buang ekor. Ini tak boleh. Kalau tak ada dosa bawa lepas. Jadi dibangkit dari kuburnya, terbungkuk-bungkuk membawa amalnya, sesampai di padang pasar dia terbungkuk-bungkuk membawa dosa orang lain akibat kejahatan yang dilakukannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tidak orang yang seperti itu. Kita bisa menjaga diri. Pertama sekali menjaga hati. Hati pun perlu dijaga. Bahkan kini dikait-kaitkan di orang banyak penyakit itu dia kata tak pandai menjaga hatinya. Sehingga satu penyakitnya orang balioto sakitnya, orang hanya bangkit sakitnya, orang memakai malam-malam sakitnya. Baik itu penyakit dia satu. Tanya sewan ada kecil suaminya. Sama nama ada tadi pakai wan pada sianu. Baru itu bininya sebentar beli baju baru. Asam molo jelasnya. Kalau lama sama nama lantai wawolo. Jadi banyak penyakit. Sepanjang awak lain menjaga hati awak, ada doa awak. Beliau dari belilah. Kalau ini saudara kita ikut gembira. Kembali dia atau baru dia tapi numpang sekali setahun itu. Kalau sakit, kalau jeleknya dari hati yang sakit itulah waniza fasadal jasad kullu. Kalau rusak nang segumpal tu rusak jasad. Tapi kalau elok solhat elok nang segumpal tu elok dari kesalahan-kesalahannya. Itulah Bapak Ibu haji kita hari Sabtu yang lalu aku minta izin dari orang salah seorang warga yang minta dilepas untuk pergi menunaikan ibadah haji. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.